Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali siang hari ini saya kembali menemani Anda dalam program Kabar Ramadan di hari ibadah puasa Anda dengan serangkaian informasi menarik yang telah kami siapkan dari tanah air hingga ke Mekah, Arab Saudi. Di antaranya pemirsa, hari ini kami memiliki informasi mengenai para prajurit TNI yang sudah 2 kali Ramadan jauh dari keluarga karena bertugas dalam misi menjaga perdamaian di Lebanon Selatan. Bersama saya Fahada inilah Kabar Ramadan, jendela informasi Ramadan Anda. Pemirsa, menjalani momen puasa Ramadan jauh dari keluarga di tanah air dialami oleh personel TNI yang bertugas dalam misi menjaga perdamaian di Lebanon Selatan. Meski jauh dari keluarga, namun kebersamaan di antara para prajurit ini semakin memperkuat semangat selama bertugas menjaga perdamaian. Para personil TNI dari Satgas Indonesia Batalion Indobat 23 Unifil menjalankan ibadah puasa Ramadan di Lebanon Selatan. Pada Senin waktu setempat, para penjaga perdamaian itu berkumpul di Masjid As-Salam 7-1 Atchid Al-Qusair, Lebanon Selatan untuk berbuka puasa bersama. Momen ini menjadi sangat spesial karena untuk kedua kalinya para personel Satgas Indobat 23 Unifil menjalani puasa Ramadan di daerah misi. Hidangan buka puasa yang disajikan menjadi obat rindu akan tanah air karena menu yang disajikan khas Indonesia. Kontingen Garuda melaksanakan 2 kali puasa di daerah operasi, yaitu di Lebanon Selatan. Nah, saat ini di belakang saya ini terlihat para prajurit Garuda sedang mengantri makanan. Nah, salah satu makanannya adalah, kita lihat pemirsa, ini adalah ada kurma dan juga ada makanan khas Lebanon, yaitu yang dinamakan rimas. Luar biasa, penugasan 23 RD tidak duanya, 2 kali lebaran, 2 kali puasa, tambah 1 lagi, jadi Bang Toyib. Terima kasih Komandan. Tetap sukses, Garuda. Meski jauh dari keluarga, namun rasa kekeluargaan di antara para pasukan semakin memperkuat semangat selama bertugas menjaga perdamaian. Usai berbuka puasa bersama, para prajurit lalu menjalankan ibadah sholat maghrib, mendengarkan ceramah, dan juga sholat tarawih. Mereka juga menggelar peringatan Nuzulul Quran di Masjid As-Salam dengan membaca Al-Quran bersama. Momen peringatan Nuzulul Quran diharapkan bisa memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar seluruh personel Satgas. Nabi Musa menerima wahyu berupa kitab Taurat pertama kali di Gunung Sinai yang berada di Mesir. Reporter kami Widya Sonata menapaktilasi jejak Nabi Musa pemirsa saat eksodus ke Semenanjung Sinai bersama dengan kaumnya Bani Israel. Setelah melewati perjalanan hampir 10 jam, akhirnya tim TV One berhasil tiba di Gunung Sinai yang terletak di Semenanjung Sinai, Mesir bagian Asia. Semenanjung Sinai tepatnya berada di perbatasan Mesir dan Israel. Untuk mencapai lokasi ini, penjagaan oleh militer Mesir sangat ketat. Disebutkan dalam Al-Quran, Gunung Sinai sebagai tempat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima wahyu kitab Taurat. Nabi Musa menjadi satu-satunya nabi yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat ini, Nabi Musa menetap bersama umatnya Bani Israel setelah eksodus dari Mesir usai terlepas dari kekuasaan Fir'aun. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Semenanjung Sinai, di mana dikatakan ini adalah tempat titik Nabi Musa berdialog dengan Allah, tempat Nabi Musa menerima wahyu
beberapa pesan untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu Bani Israel. Di Gunung Sinai juga terdapat kisah sebuah patung sapi yang dikenal dengan lembu Samiri. Patung anak sapi dari emas tersebut disembah Bani Israel saat ditinggal pergi Nabi Musa ketika menerima wahyu dari Allah. Patung sapi itulah yang kemudian membuat Nabi Musa murka. Kisah Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel adalah salah satu perjalanan penuh makna dan bisa diteladani. Dari Semenanjung Sinai, Mesir, Widya Sonata, Dewi Cipani, TV One mengabarkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan sejumlah pejabat utama dari Mabes Polri menggelar acara buka puasa bersama dengan para tokoh ulama dan elemen masyarakat di Banten. Kegiatan buka puasa bersama dilaksanakan dalam rangka silaturahmi dengan para ulama dan para tokoh masyarakat yang ada di Banten. Selain buka puasa bersama, Kapolri juga menyerahkan bingkisan kepada para anak yatim dan tokoh agama. Kegiatan buka puasa digelar setelah peresmian Balai Latihan Polisi Peduli Pengangguran dengan Polda Banten di sebuah program unggulan Kapolda Banten yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan pengangguran di wilayah hukum Polda Banten. 2, 3, sekali lagi. 1, tangan-tangan Bapak. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang marbot masjid yang juga berdagang gorengan dan tambal ban di Jalan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat mendapatkan berkah luar biasa. Dedikasinya mengurus masjid ini mengantarkan Oban Sobana untuk umroh gratis di bulan suci Ramadan. Inilah aktivitas Oban Sobana, seorang marbot masjid yang berjualan gorengan serta tambal ban di Jalan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Oban yang sudah hampir 1 tahun merawat masjid, mengurus segala kegiatan masjid dari berbuka puasa hingga kebutuhan jamaah di Masjid Baitul Huda. Oban Sobana mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan ini. Awalnya tak menyangka akan bisa pergi umroh. Ia mengatakan untuk sehari-hari saja harus berjuang dengan berjualan dan tambal ban. Oban mengatakan ia mendapatkan umroh gratis itu pun memiliki cerita yang mengharukan. Awalnya, ia dipanggil oleh pihak DKM dan diberikan surat pemberhentian. Namun, karena ia tidak bisa membaca, surat itu dibacakan istrinya. Saat dibuka, oleh istrinya menangis. Ternyata di dalam surat itu bukan surat pemberhentian ia dari marbot, melainkan surat pemberitahuan untuk pergi umroh gratis. Belum tamat juga istri saya baca surat, kok istri saya langsung nangis gitu. Langsung nangis sama saya gitu, Pak. Pak, Bapak jadi diumrohin. Itu kan saya nggak ada, Pak. Itu saya nggak ada istilahnya. Apa dibilang, kapan saya bisa berangkat umroh? Nggak ada, Pak, sedikit pun juga. Nah, di situ saya sampai nggak bisa bicara, Pak. Saya nggak bisa bicara, cuma diam gini. Badan saya semua kayak gemetaran semua badan saya gitu ya, Pak. Gemetar ya. Oban sendiri ia mengaku merasa senang dan terharu, bahkan tidak menyangka akan menginjakan kaki di tanah suci. Insya Allah, Oban Sobana menjadi umroh yang mabrur. Dari Bandung, Jawa Barat, TV One mengabarkan. Pemirsa, kira-kira bagaimana ya cara menemukan barang hilang di Masjidil Haram? Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini.
Masih di kabar Ramadan pemirsa, jendela informasi Ramadan Anda. Masjidil Haram semakin ramai oleh jemaah yang ingin melaksanakan ibadah. Jika kehilangan barang di Masjidil Haram, para jemaah ini bisa melaporkan kepada pos keamanan terdekat atau memeriksa ke bagian lost and found, tempat barang-barang yang ditemukan oleh petugas atau jemaah lain diserahkan. Keramaian di Masjidil Haram membuat tak sedikit jemaah umroh yang kehilangan barang tanpa disadari. Entah tertinggal di tempat wudhu, saat mengaji, bahkan terjatuh di area tawaf atau sa'i. Nah, jika kehilangan barang di Masjidil Haram, para jemaah bisa melaporkan kepada pos keamanan terdekat atau memeriksa ke bagian lost and found, tempat barang-barang yang ditemukan oleh petugas atau jemaah lain diserahkan. Kantor lost and found terletak di luar marwah. Para jemaah yang kehilangan barang bawaannya terlihat mengantre di depan loket Lost and Found. Jemaah Indonesia. Tas saya hilang nih Pak. Tas saya hilang dan tadi sempat dioper ke sana kemari di beberapa kali gate, akhirnya disuruh cari di Lost and Found. Itu sempat nanya sama askar atau bagaimana? Sempat nanya sama askar, sempat nanya sama nusuk, security, army, polisi semua. Cuman jawabnya beda-beda semua. Setelah melaporkan kehilangan secara mendetail, maka para petugas akan melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang sudah ditemukan. Jika memang data sesuai, maka barang langsung bisa dibawa tanpa dipungut bayaran alias gratis. Dari Mekah, Arab Saudi, Zaki Al-Mubarok, Bobi Kurniawan, TV One mengabarkan. Langsung saja kita update informasi terkini dari Mekah, Arab Saudi, pemirsa, yang akan dilaporkan langsung oleh rekan kami, Zaki Al-Mubarok. Assalamualaikum Zaki, ini menjelang 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, bagaimana kondisi Masjidil Haram saat ini? Ya, waalaikumsalam Pak Daindi. Nah, ini benar sekali. Seperti yang sudah diberitahukan oleh para mutawif kami, bahwasannya semakin mendekati 10 hari menjelang 1 Syawal atau 10 hari terakhir Ramadan, ini wilayah Masjidil Haram sangat ramai sekali. Ini bisa terlihat di waktu-waktu sholat. Bahkan para askar maupun para petugas 911 yang mengatur lalu lintas juga baik itu di Masjidil Haram maupun di jalan raya. Di jalan belakang kami ini karena masih di sini masih jam 6:30 pagi, ini bisa dilalui. Namun pada saat mendekati waktu-waktu sholat, 1 jam atau 2 jam sebelumnya, ini sudah langsung diblokir oleh para petugas. Nah, ini saking banyaknya para jemaah umroh yang datang ke Masjidil Haram, ini terkadang tanpa disadari ada jemaah yang membawa barang-barang. Nah, itu baik itu di tawaf maupun sa'i. Nah, apabila di tawaf terutama Zaki, bisa mendengar suara saya, Zaki? Baiklah pemirsa, nampaknya ada gangguan komunikasi antara kami dengan Zaki Al-Mubarok. Oke, baik Zaki, silahkan lanjutkan laporan Anda. Nah, ini mungkin sangat ramai sekali karena memang kepadatan jemaah yang datang untuk melakukan tawaf. Nah, ini tanpa disadari jemaah ada yang membawa barang-barang, baik itu uang, telepon, genggam, jam tangan, hingga visa maupun paspor bisa terjatuh. Nah, ini kadang-kadang jemaahnya suka kebingungan mencarinya di mana karena begitu kreditnya daerah pelataran Ka'bah yang sangat banyak sekali. Nah, untuk mengambilnya tersendiri kadang-kadang kita susah karena akan tertabrak oleh arus yang di belakang kita, sehingga mau tidak mau kita harus terus memutari ini. Nah, saya terkadang aja masih suka menginjak barang-barang milik jemaah yang terjatuh. Nah, untuk mencarinya ini para jemaah disarankan untuk bertanya pada askar maupun langsung ke area Lost and Found. Nah, saya mendapat informasi apabila sudah selesai tawaf dan sa'i, nah letak Lost and Found ini berada di pintu tawaf. Anda keluar terlebih dahulu, kemudian langsung belok kiri. Nah, pertigaan pertama, nih Anda langsung belok kanan. Nanti akan ditemui bangunan bertuliskan Lost and Found. Nah, di sana apabila Anda mengingat dengan detail jelas barang-barang yang hilang, ini akan langsung diberikan oleh para petugas. Memang antrinya cukup lama karena ternyata tidak sedikit yang mengantri untuk mengambil barang mereka atau mencari barang mereka yang hilang yang mungkin ditemukan oleh para jemaah lain ataupun petugas kebersihan hingga askar. Nah, bila barangnya sudah cocok, misalnya telepon genggam, sekarang sudah ada sidik jari,
Apabila telepon genggamnya dengan sidik jari si jemaah cocok, ini bisa langsung diambil tanpa dipungut biaya alias gratis. Ya, pada Hindi. Tetap perhatikan barang bawaan Anda saat beribadah dengan tetap fokus ya beribadah di Mekah, Arab Saudi. Terima kasih Zaki. Pemirsa, masjid bersejarah di Irak, Masjid Agung Sulaimaniyah membagikan makanan berbuka puasa gratis setiap harinya selama bulan suci Ramadan. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya usai yang satu ini. Terima kasih Anda masih di Kabar Ramadan pemirsa. Masjid bersejarah di Irak, Masjid Agung Sulaimaniyah membagikan makanan berbuka puasa gratis setiap harinya selama bulan suci Ramadan. Setiap harinya selama bulan Ramadan, dapur di Kompleks Masjid Agung Sulaimaniyah selalu sibuk. Tradisi itu berlangsung sejak tahun 1998. Para relawan sibuk memasak ribuan porsi makanan berbuka yang nantinya dibagikan gratis kepada masyarakat. 2 hingga 2.500 porsi makanan dibagikan setiap harinya. Setiap hari para staf di dapur memasak setidaknya ada 300 kg nasi, 90 kg kacang-kacangan hingga 650 kg ayam. Setiap tahun selama bulan suci Ramadan, warga Libya berkumpul di berbagai kota di Libya untuk menyiapkan dan berbagi bazin, salah satu hidangan khas favorit. Bazin menjadi makanan sempurna untuk berbuka puasa. Hidangan gurih dan kaya rasa ini terbuat dari tepung jelai, tidak beragi dan disajikan dengan sup kental penuh sayuran dan daging kambing. Jika bahan tersebut tidak tersedia, saus tomat sederhana menjadi alternatif. Membuat bazin merupakan upaya bersama di Tajora di sebelah timur ibu kota Tripoli. Warga Tajora dari segala usia berpartisipasi mulai dari memanggang roti, membagikan kepada orang miskin hingga menyumbangkan bahan makanan. Setelah siap pemirsa, relawan membagikan bazin kepada warga yang telah berbaris, menunggu untuk membawa pulang dan menyantapnya saat berbuka puasa. Pemirsa, saksikan terus Kabar Ramadan, jendela informasi Ramadan Anda setiap hari Senin hingga hari Jumat dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Siang bersama dengan Rendra Kusuma dan Fatimah Albar. Saya Fahada Indi, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.